Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Febianti, NIM 2041051010101. Saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi materi penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Untuk materi yang pertama yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI adalah pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, oikos artinya rumah, nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Untuk materi yang kedua, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasi atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu menurut Adam Smith yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Dan saya menambahkan definisi ilmu ekonomi menurut Alfred Marshall. Melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Ada juga menurut John Stuart Mill. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Untuk materi yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori. Untuk penjelasannya, ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori adalah ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk materi yang keempat, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua, ada mikro dan makro. Definisi ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas, faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Untuk definisi ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Untuk materi yang kelima, konsep dasar ekonomi makro ada 7. Yang pertama, pendapat dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Materi yang keenam dan yang terakhir, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dan ini yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Perbedaan dari ekonomi makro dan mikro adalah dilihat dari ketenagakerjaan. Mikro kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, sedangkan makro kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Dilihat dari konsumsi, mikro konsumsi individu, sedangkan makro konsumsi negara. Dilihat dari produksi, mikro jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan makro jumlah produksi nasional. Dilihat dari harga, mikro harga setiap barang atau jasa, sedangkan makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Jadi itu saja tanggapan dari saya dari materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah berusaha menjelaskan sangat rinci terkait dengan ekonomi makro, dan yang insya Allah akan membuat kami para mahasiswa lebih paham untuk kedepannya. Baiklah, saya akhiri, cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.